siang, future leaders. Siang. Terima kasih yang saya tahu beberapa mengabadikan ini, semoga ya boleh nanti juga diupload. Hari ini hari spesial, sesi spesial karena kita akan membahas satu topik yang saya yakin pasti relevan sama Gen Z, milenial juga ya. Topiknya adalah new influence, what shape millennial and Gen Z lifestyle in digital era. Bersemangat semuanya? Oke. Terima kasih. Hari ini saya punya dua speaker yang luar biasa. Jadi hari ini adalah Girls Power. Saya punya Mbak Astrid Aryani Wijana, Chief Marketing Officer Finfast Indonesia. Dan juga pasti ada yang gak asing lagi dengan Melody Laksani. Hari ini bicara tentang new influence ya. Teman-teman di sini saya mau tanya, siapa yang kalau beli sesuatu nunggu dulu review dari scrolling TikTok semalam? Oh ada yang ngacung ya, oh banyak ya. Mau pilih kopi apa, nunggu yang di review semalam. Ya dari Instagram ya atau mungkin dari YouTube Short. Nah memang sekarang kita hidup di era di mana segala sesuatu berdasarkan algoritma. Enggak lagi cuman kebutuhan. Enggak butuh tahu-tahu paginya beli ya. Karena kita hidup di era yang diatur oleh algoritma. Tapi apakah benar begitu? Nah hari ini kita akan ngobrol dengan dua sosok yang saya yakin relevan dan akan memberikan wacana dan referensi yang tepat buat kita hari ini. Terutama untuk Gen Z dan milenial. Langsung saja saya panggilkan Mbak Astrid Aryani Wijana, Chief Marketing Officer Finfast Indonesia dan juga Melody Laksani ke atas panggung. Silakan. Jadi gitu Mbak, ya Melody. Jadi sekarang kalau mau belanja, lihat dulu nih malam reviewnya seperti apa gitu ya. Nah mungkin sebelum kita ngobrol, ya ini karena Mbak Astrid ini adalah salah satu tokoh otomotif yang sekarang lagi paling sibuk mungkin ya. Makanya kasih nafas dulu, saya mau nanya sama Melody gitu. Melody, sekarang kan tadi saya sebutkan algoritma ya, mungkin familiar ya dengan algoritma. Sekarang apa-apa algoritma gitu ya. Menurut kamu yang paling membuat pengaruh ini siapa sih sebenarnya? Selain algoritma itu atau kamu menerjemahkan algoritma itu yang memberikan pengaruh kepada Gen Z dan milenial sekarang ini? Oke. Thank you Mbak Hana. Tapi sebelumnya aku mau menyapa yang ada di ruangan ini dulu, boleh ya? Boleh sekali. Selamat pagi semuanya. Nah gitu dong, kalau tadi tuh tegang jadinya. Oke, kasih tepuk tangan dulu boleh nggak? Tepuk tangan buat para speaker hari ini. Jadi kayak takut gitu loh jadinya. Pada nggak percaya ya kalau Melody tegang tuh sebenarnya nggak percaya, tapi it's okay ya kita beri support. Iya, kalau misalnya menurut aku ya selama sejauh ini aku hidup gitu ya, gitu kan. Jadi yang mempengaruhi salah satunya adalah media sosial. Itu menurut aku sangat mempengaruhi karena semua orang sekarang pasti pegang gadget. Jadi mau kita bangun tidur, mau tidur, pasti pegang handphone. Jadi itu sangat mempengaruhi hidup anak-anak milenial dan juga Gen Z menurut aku gitu. Jadi gadget ini ya? Betul, sosial media sih terutama. Sosial media. Mau apapun ya, mau Instagram, mau TikTok, mau X, mau Thread gitu. Semuanya menurut aku sangat mempengaruhi. Jadi apapun pasti kita lihatnya dari sana. Spill dong, kalau Melody apa yang paling dikonsum recently? Aku tetap biasanya di Instagram sih, tapi karena memang zaman sekarang tuh pasti dari TikTok, jadi kalau misalnya aku kurang mendapatkan informasi langsung aku TikTok. Terus misalnya aku pasti konsul, kalau kita ya zaman aku sebenarnya milenial yang berkedok Gen Z sebenarnya. Karena teman-teman aku banyak juga Gen Z. Kadang juga banyak yang nyangka tuh aku masih Gen Z, tapi aku tuh milenial sebenarnya. Masih pantas ya, masih. Terima kasih loh Mbak Hana. Ya jadi aku kan pasti mempelajari lah, karena maksudnya aku juga di dunia entertainment pasti harus tahu gitu apa yang terjadi di dunia ini gitu kan. Jadinya ya udah akhirnya aku buka TikTok sampai kayak aku tuh tanya ke teman aku, ke manajer, ke teman-teman
dari berbagai maksudnya pekerjaan gitu ya, pasti mereka juga lihatnya dari TikTok karena terupdate biasanya gitu. Jadi pasti langsung aku baca semuanya secara detail. Thank you. Nah, Mbak Astrid, ini profil yang diceritakan oleh Melody tadi termasuk segmennya Finfast dong? Banget ya Banget. sebenarnya. Nah, banget. gimana itu Mbak? Gimana tuh men-tackle segmen yang seperti ini? Jadi sebenarnya memang kalau saat ini kan kita bisa bilang gaya individu mengkonsumsi media tuh jauh berubah. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang 10 tahun lalu. Makin banyak millennials ataupun Gen Z mencari apapun itu konten dari berbagai channel. Jadi bukan hanya channel media, tapi bahkan semua orang bisa jadi content creators. Makanya kenapa banyak sekali orang akan mencari sesuatu di TikTok, mencari di Thread, mencari di Instagram. Untuk Finfast yang merupakan brand yang bisa dibilang kami tuh masuk kategori high relevancy produk ya. Jadi membangun kepercayaan itu memang runutannya banyak. Tentu saja salah satunya dari konten-konten yang beredar dari mereka yang sudah experience. Di luar itu untuk membangun trust tentunya tidak hanya dari segi yang snackable content, tapi juga tentunya konten-konten yang harus dibangun juga dengan ranah yang lain, apakah itu dari media, experience yang terjadi. Dan konten-konten yang memang tentunya kami berikan adalah konten-konten yang juga bisa mengedukasi. Apalagi bisa dibilang mobil listrik itu barang yang baru saja hit mungkin sekitar kayak 6 tahun terakhir ya. Karena juga banyaknya regulasi-regulasi yang memudahkan perkembangan dari mobil listrik gitu. Jadi memang penggunaan konten kerjasama dengan content creators ataupun juga kerjasama dengan media itu tetap Finfast lakukan dengan konsisten dan juga melalui berbagai channel yang ada. Supaya tentunya kita akan membangun trust dan juga membangun edukasi yang sama-sama dibutuhkan. Tidak hanya untuk konsumen tapi tentu saja supaya mereka lebih memahami dan mengenal Finfast dan juga ekosistemnya. Terima kasih. Bicara tentang trust tadi ya, bagaimanapun juga sekarang gimana kita nggak cuma convince tapi juga bisa membangun trust. Itu yang sekarang sedang dicari. Ya. Tawaran banyak tapi mana yang paling dipercaya, right? Nah, sebagai public figure, content creators, KOL, dan lain sebagainya, trust juga penting dong. What do you think? And how you build trust from your audience? Gimana membangun trust dari audiensnya? Melody. Pasti kan dimulai dari branding kita juga ya kalau trust. Terus jadinya kita ada yang namanya kayak feedback gitu loh. Kita ngasih misalnya kayak aku begini orangnya gitu ya. Tapi yang pasti dari dulu aku selalu ingat ya, karena aku dulu JKT48 ya. Ya yang seperti kalian tahu gitu, di sana tuh selalu diajarkan harus memberikan energi positif. Nah itu tuh selalu aku bawa sampai sekarang. Jadinya trust itu yang mengikuti aku gitu ya. Jadinya udah tahu aku tuh kesana gitu poinnya gitu. Jadi one day kalau misalnya ada dari aku yang kurang, mereka tuh pasti langsung komen. Kayak misalnya, kok Kak Melody begitu misalnya gitu. Ya semoga enggak ya, tapi mungkin kalau hampir mungkin pernah gitu ya. Kayak kok diem aja mungkin pernah gitu ya. Tapi lebih ke situ sih, jadinya apa yang udah kita bangun pasti maksudnya dari yang mengikuti kita juga pasti ada feedbacknya gitu loh. Kalau gitu itu kan tadi energi positif gitu ya. I think itu dibutuhkan nggak cuma untuk public figure, I think brand juga also important ya punya energi positif gitu ya untuk membangun trust gitu. Tapi dari Melody satu pertanyaan, ngerasain gimana merasakan kalau your audience itu trust kamu? Dari mana kamu merasakan itu? Aku ngerasanya dari apa ya? Yang mereka tuh selalu ini ya, apa yang aku lakuin mereka tuh support gitu loh. Oh berarti maksudnya aku berpengaruh ya untuk hidup mereka gitu loh. Nah that's why itu berkesinambungan ya. Berartinya oh apa yang aku lakukan tuh pasti diikutin, dalam arti kan sekecil apapun itu tuh pasti diikutin dan menjadi tanggung jawab aku juga. Nah that's why kenapa apa yang kita share gitu ya, apa yang selalu aku lakuin, aku tuh
selalu aku pikirin, kadang-kadang itu yang jadi permasalahan di saat ini buat aku ya, buat aku sendiri. Karena zaman sekarang tuh apa-apa kan satset ya, satset misalnya apa-apa tek posting. Nah kalau zaman aku tuh dulu sering late post, dalam arti kayak apa yang aku share aku tuh pikirin. Karena dari dulu ini efeknya apa ya gitu loh. Nah ternyata itu sebenarnya kan bagus juga ya. Karena zaman dulu tuh gini loh, aku takut kalau misalnya aku post saat itu juga, terus tiba-tiba kan kayak ada yang datang atau nyamperin, kan itu kayak jadi overthink juga buat aku gitu. Tapi di zaman yang saat ini, itu ternyata nggak bisa selamanya dilakuin. Dan itu mungkin jadi kekurangan untuk aku, tapi jadinya jadi berpikir untuk memilah-milih apa yang bisa di-share langsung dan apa yang bisa untuk late post gitu loh. Ya. Jadi satset ini nggak selalu applied ya kalau buat Betul. Melody. Jadi emang tetap banyak apa ya plus minusnya ya. Jadi Iya, kita iya, emang iya, harus iya. tetap memilah-milih mana yang harus satset dan mana yang harus difilter gitu. Thank you Melody. Nah Mbak Astrid, satset gitu ya. Kalau brand sih harus di plan harusnya. Biasanya sih, but I don't know. Bagaimana menurut Mbak Astrid? Apakah yang penting cepat gitu ya, tapi apakah ada hal yang harus dipertimbangkan selain itu? Menurutku kalau dari sisi brand, memang iya kadang kita selalu kayak terburu waktu ya. Kayak FOMO nih, harus langsung share. Tapi karena kalau kami di brand itu memang seperti tadi yang Melody bilang, sebenarnya apapun yang kami share itu memang harus benar-benar dipikirkan dampak dan juga apa yang akan diterima ketika audiens melihat kontennya. Jadi dari sisi kami ketika kami juga melakukan misalnya kan pasti dari brand semua di sini kalau yang anak brand juga ayo bikin postingan sosial media kerjasama dengan content creators dan terkadang kita cuma pengen kayak biar FYP ikutan tren. Tapi sebagai marketer di brand kita juga perlu melihat mana tren yang bisa diikuti dan mana yang enggak. Terutama sebagai bentuk memang dari responsibility brand untuk juga memberikan konten yang mengedukasi. Terutama ketika brand itu juga tentunya harus membawa konten yang sesuai dengan jiwa personality dari brand itu sendiri. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya memang perlu waktu dan tentunya akan selalu dilihat plus minusnya ketika kita meng-create sebuah konten. Karena memang itu bukan cuma sebagai faktor hiburan, tapi kalau dari sisi kami yang brand tentunya ada faktor edukasinya juga di situ. Tapi kan biasanya brand mau yang viral Mbak. Yang viral kan harus cepat, harus ikut tren. Enggak semua viral baik loh. Oke, silakan. Gimana pendapat mungkin Mbak Astrid, emang nggak mau viral? Oke. Kalau misalnya dilihat semua brand sekarang gini, aku tuh sering banget ketemu kalau misalnya ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman marketer lain. Semua marketer tuh pasti dapat hal KPI yang sama dari leadernya atau dari manajemennya gini. Bikin yang viral dong. Gitu. Kemarin tuh sempat mungkin kalau ada yang ingat kita sempat lihat waktu itu ada konten social marketing how like Gen Z social media team dan PR. Padahal sebenarnya kalau lihat dari konteks itu PR dan social media adalah dua ekosistem yang berbeda. Cara mendeliver message-nya beda, jadi tidak bisa serta-merta dibandingkan dan semua brand jadi ikut bikin konten yang istilahnya bisa dibilang, kok jadi kesannya jadi kayak bawa anak PR sama anak sosial media tuh sama ya. Yang membedakan cuma kalau anak sosial media pakai emoticon, sedangkan kalau misalnya PR everything has to be like selalu normal, formal. Padahal sebenarnya kan lain. Nah jadi kalau dari sisi saya sebagai marketer, terutama ketika kami juga berada di posisi harus melakukan edukasi sekaligus juga harus melakukan konten yang engaging tapi tetap mendidik. Tentunya hal tersebut jadi salah satu yang iya betul, dijagain lah. Viral boleh tapi mending viral yang baik sih. Viral dan positif viral yang ya. tepat. Gitu. Viral yang tepat Betul. ya. Oke, di sini ada teman-teman yang content creators yang suka bikin konten. Wah banyak ya. Jadi kalau pengen memonetize kerjasama dengan brand tadi pesannya dari Mbak Astrid ya. Seneng sih viral tapi yang positif ya Mbak ya.
Oke, thank you, thank you. Nah, dari Melody mungkin ada sharing pengalaman viral konten yang kamu Kalau menurut punya? aku setuju sih sama Mbak Astrid karena menurut aku viral itu memang tetap harus positif. Kalau viral positif itu plus perfecto menurut aku. Tapi kalau viral itu negatif menurut aku nggak usah. Jejak digital tuh nggak tahu loh. Maksudnya dalam arti long time ya. Kayak bakal sampai kapanpun mau di take down juga pasti ada lagi yang nge-reshare gitu loh. Jadinya nanti untuk anak cucu atau misalnya siapapun keluarga kalau misalnya kita tua nanti atau gimana nanti kita menginfluence yang negatif kan malu gitu loh. Itu kan image branding dan nama baik gitu. Jadi aku tetap setuju viral tapi tetap positif ya. Itu adalah poin plus-plus. Ya, nah ini karena tadi ngomongin viral mesti positif gitu ya. Karena kadang-kadang susah viral kalau terlalu positif gitu ya. Sayangnya, tapi enggak juga sih. Banyak kok yang viral yang positif. Nah, sebenarnya juga banyak. Nah tapi Mbak Astrid juga as a brand kadang-kadang tuh ini ketika teman-teman influencer gitu ya diberi bikin sesuatu dong yang bisa dibicarakan talk of the town gitu ya. Tapi ya gimana yang kayak gitu biasanya nggak long lasting. Sementara tadi bicara dimension juga Mbak Astrid tentang kepercayaan. Kepercayaan is not kayak nggak dalam waktu singkat gitu kan dibuat. What do you think? Iya, makanya kenapa sebenarnya kalau kita bicara kayak oke karena temanya kan algoritma ya. Kalau menurut saya untuk mendapatkan kepercayaan itu langkahnya panjang. Kalau kita lihat dari segi algoritma itu banyak banget kayak inventory yang akan membangun algoritma itu sendiri. Benar nggak? Oke dari sisi Melody, content creators, semua social media yang muncul karena memang konsumsinya orang-orang kan beda. Mereka sangat multi screen ya. Jadi bisa aja hari ini buka TikTok, ntar 10 menit kemudian langsung buka thread dan mencari yang lain-lain. Dari segi brand, tentunya memahami bagaimana bagaimana seseorang mengkonsumsi media itu akan membantu kita memplanning sesuatu lebih penting terutama untuk mengejar bagaimana cara supaya brand kami itu bisa dibaca oleh algoritma itu. Jadi kalau misalnya semua yang konten viral, semua konten yang sifatnya snackable, mudah dicerna, itu biasanya pasti akan membantu yang sistemnya bisa kita bilang tuh kayak short term. Jadi ini yang langsung kita dapetin untuk dapat attention lah. Tapi dari attention kan harus naik jadi interest ya. Dan untuk brand yang high relevancy, dapat attention ketemu interestnya itu nggak bisa cuma dipakai dari konten-konten yang viral. Interest itu tentunya dibangun dari berbagai macam inventory review yang mungkin terjadi tidak hanya dari media, tapi juga dari pengalaman-pengalaman orang yang sudah mengkonsumsi produk. Jadi itu yang kita jagain lagi dan bentuknya bisa dibilang ini lebih kayak jangka menengah. Nah yang lebih panjang bahkan sekarang gini deh, siapa sih di sini yang nggak pakai ChatGPT? Ya, nggak ada kan. Jadi kayak sekarang tuh kita masuk ke era yang ibaratnya kalau dulu orang taunya bahwa begitu masuk ke konten viral atau misalnya begitu masuk ke website aku akan search something kemudian keluarlah berbagai macam bisa dibilang kayak suggestion or whatsoever yang ranahnya sebenarnya lebih kayak search engine optimization. Tapi sekarang kita mulai kenal sama yang memang sifatnya AI di mana bagaimana caranya sebuah brand tuh bisa juga kebaca sama si AI ini, kecerdasan buatan ini supaya bisa juga jadi salah satu brand yang direkomendasikan misalnya. Tapi tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah. Semua ini dibangun dari trust. Trust itu dibangun dari review, pengalaman, edukasi. Dan menurutku ini yang memang paling penting. Makanya kalau di VinFast kita bicara mobil listrik, yang dibangun tuh bukan cuma masalah mobilnya atau teknikalnya. Tapi juga bagaimana kita memberitahu kepada konsumen untuk meyakinkan mereka bahwa adopsi ke kendaraan listrik itu bisa loh mitigasi dan memahami apa yang mereka takutkan adalah salah satu kunci yang paling penting. Karena produk yang sukses adalah produk yang bisa memberikan solusi untuk sebuah concern. Nah jadi makanya kenapa di VinFast keluarlah misalnya ada baterai subscription, ada resale value guarantee. Sebenarnya dua sisi ini adalah hal yang memang dibangun untuk memitigasi concern mereka yang mau adopsi mobil listrik, takut harga baterai, takut kesehatan baterai, takut resale value gitu. Jadi memang langkahnya panjang sih Mbak Hana. Jadi ya trust dibangun oleh berbagai inventory. Kami butuh teman-teman seperti Melody untuk memberikan attention
dan menarik attention dari calon konsumen. Tapi di luar itu kami juga butuh tetap media dan juga review maupun mereka yang sudah merasakan direct experience dan juga bercerita. Karena hal itu semua yang akan membentuk suatu ekosistem kepercayaan yang memang akan dilirik ataupun dilihat oleh konsumen, terutama karena kami adalah ya itu high involvement brand kategori gitu. Iya, thank you. Boleh kasih tepuk tangan penjelasan dari Mbak Asri tadi dan Melody juga. Direkomendasikan, ya pasti bukan sesuatu yang gampang karena tadi journey-nya sebenarnya tidak sesimpel itu. Apalagi untuk Finfast yang boleh dibilang masuk Indonesia juga baru, kemudian juga ini something teknologi yang baru juga, relatif baru, nggak baru-baru amat sih. Nah, gimana itu? Memperkenalkan sesuatu yang baru dari sisi brand, dari sisi teknologi, ya, di mana market Indonesia mungkin juga nggak tahu seberapa challenging untuk Mbak Astrid masuk ke sini. Boleh di-spill seperti apa? Kalau dibilang teknologi, iya sih, maksudnya teknologi mobil listrik kan kayak something yang baru, nggak semua orang paham. Ada yang kalau dulu tuh yang saya rasakan banget, itu sebenarnya bukan teknologi listriknya, tapi services berlangganan baterainya. Yang bisa dibilang saat pertama kali Finfast masuk, itu salah satu services yang kalau orang Indonesia bilang, hah gimana coba terangin beli mobil nggak pakai baterai gitu loh. Jadi kami tuh di marketing tuh mesti putar otak gimana ya cara kasih penjelasan bahwa berlangganan baterai itu sebenarnya adalah memindahkan resiko baterai dari konsumen ke produsen. Karena kami tahu setiap kali saat misalnya melakukan research ya, atau nggak usah research deh, sama lihat kayak konten-konten di TikTok misalnya. Terus banyak tuh yang suka cerita, aku tuh nggak mau pindah ke mobil listrik karena aku tuh takut baterainya nanti rusak. Iya, atau nggak aku pakai nih 5 tahun terus tiba-tiba baterainya jebol. Terus beli baterainya udah seharga setengah mobil misalnya. Nah justru berdasarkan insight-insight ketakutan-ketakutan maupun kekhawatiran yang dimiliki oleh mereka yang mencegah mereka mengadopsi mobil listrik itu yang membuat Finfast keluar dengan services baterai subscription atau yang disebut berlangganan baterai. Karena sebenarnya ketika mereka berlangganan baterai kan istilahnya si baterai kan bukan milik konsumen. Harga beli mobil itu sebenarnya lebih murah. Ketika harga beli mobil lebih murah maka akan berpengaruh kepada tentunya kalau dia bikin sistem financing kayak yang installmentnya jadi lebih rendah kan karena kan bunganya lebih rendah. Kemudian baterainya warrantinya lifetime. Jadi mau pakai 5 tahun, 10 tahun itu selalu di warranty. Dan yang paling penting adalah baterai itu akan dijaga kesehatannya 70%. Jadi performa baterai kalau sampai turun di bawah 70%, konsumen tuh tinggal datang ke Finfast dan udah ganti baterainya. Jadi beneran resiko baterai itu dihilangkan gitu. Nah, waktu itu mengedukasi ini tuh sulit karena memang bukan konsep yang common di Indonesia gitu. Mungkin itu sih sebenarnya. Terima kasih. Wow, ada yang udah tahu atau yang baru tahu kalau baterai bisa langganan? Ya bisa langganan ya ternyata ya, menarik. Jadi sekarang keraguan untuk beli mobil listrik nggak perlu mikir sejauh itu gitu ya. Ada mitigasinya gitu. Ya jadi ini yang coba diintroduce, coba ditanamkan. Betul. Jadi ini yang kita coba edukasi apa saja yang jadi concern mereka pada saat yang membuat mereka ragu kalau mau adopsi mobil listrik. Finfast coba bantu dengan services yang ada solusinya termasuk ya itu tadi resale value guarantee atau bahkan kami salah satu brand yang punya jaringan charging paling besar saat ini karena kami punya hampir 2.600 spot di seluruh Indonesia bahkan sampai ke yang kota-kota yang mungkin mobil Finfastnya bahkan belum ada. Iya, cukup challenging ya ternyata ya. Wow, benar kan saya bilang ini wanita paling sibuk nih ya, paling strong nih saat ini gitu ya. Nah mungkin Melody. Tadi brand ini kan punya tantangan gitu ya. Gimana caranya mengeduket sesuatu. Kemudian juga ngebangun kepercayaan gitu ya.
Kayaknya sih juga nggak jauh beda mestinya. Ini apply juga kepada public figure, seorang individu gitu ya. Apalagi mungkin sebagian besar orang taunya Melody dulu adalah JKT48. Meskipun nggak lepas juga sih, cuman sekarang lebih di belakang layar gitu ya. Gitu. Gimana kamu sekarang membangun your personal branding, karena ini juga masih pasti butuh trust, butuh kepercayaan supaya nanti apapun yang kamu deliver itu gain trust. Gimana? Iya, jadi relate banget tadi dari Mbak Astrid kan kayak memperkenalkan produk baru gitu. Dulu kan aku di JKT48 dari generasi 1 ya. Terus kayak idol group tuh apa sih? Itu juga sebuah hal yang baru untuk di Indonesia ya. Karena waktu itu kan girl band gitu, terus idol group. Kita juga kayak ini apa, JKT48 kok rame, kayak mau tawuran gitu kan ya. Jadi kayak itu tuh memperkenalkannya susah juga. Jadi kayak iya, kita idol group, sister group dari AKB48 itu bener-bener emang harus dikenalin banget. Kita juga kayak aku jadinya kayak flashback gitu. Oh dulu begini ya ternyata perjuangan aku gitu. Bener-bener memperkenalkan JKT48 itu berarti segitunya. Jadi kayak sampai kita tuh CFD ngasih brosur, ayo datang ke FX gitu loh. Karena maksudnya saking memperkenalkan JKT48 itu apa. Terus pas ke TV pun begitu kan, kayak gitu kan, kayak host, ini apa rame-rame gitu kan. Ya kita idol group ini, apa itu? Jadi kita ngejelasin lagi, tapi emang begitu gitu loh. Tapi lama-lama juga akan kalau misalnya kitanya emang teguh ya, kayak kita dalam arti ambisius ya, kayak optimis gitu ya. Iya, maksudnya lama-lama pasti kan kayak membuahkan hasil gitu ya. Nah terus saat aku udah graduate, terus aku membangun personal branding aku, itu juga perlu proses yang panjang juga gitu. Karena untuk menjadi Melody Laksani kan udah melekat tuh JKT48 ya. Jadi saat aku udah graduate, terus gak lama kan aku pakai hijab juga, terus jadi hijabers gitu ya. Terus itu tuh jadi salah satu kekuatan aku juga, jadi personal branding jadinya Melody Laksani gitu. Sekarang udah pakai hijab, terus kayak kegiatannya udah di balik layar JKT48 gitu. Tadinya kan depan layar, sekarang belakang layar. Jadinya maksudnya sampai sekarang pun menurut aku masih kadang-kadang orang masih taunya Melody JKT48 gitu. Tapi ya dengan seiring berjalannya waktu, aku juga maksudnya tetap kayak bikin konten gitu ya. Tetap memperkenalkan diri, bener kata di balik tadi ya Mbak Hani, kita kan ngobrol ya. Sekarang tuh zamannya tetap kita memperkenalkan diri gitu loh. Kalau zaman dulu kan kita kayak misalnya ada seseorang public figure, kita tuh udah tahu, oh ini siapa gitu. Terus kita tuh cari tahu kan gitu ya. Oh ini udah tahu ini sih ini gitu. Terus kita kayak googling gitu, udah tahu ini adalah artis ternama. Tapi kan kalau sekarang tuh zamannya adalah aku Melody Laksani, dulunya aku ini, sekarang aku gini. Harus begitu kan. Nah jadinya sekarang juga emang masih gitu. Aku tuh masih proses aja untuk membranding diri aku sebagai Melody Laksani gitu. Wow, tepuk tangan teman-teman semua. Boleh kasih support buat Melody dan Mbak Astrid juga. Ini saya punya beberapa pertanyaan lagi ya, tapi mungkin boleh nggak kasih waktu ke ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya boleh. Oh ada. Ya udah, pertanyaan saya simpen dulu ya Mbak Astrid ya. Ada di tengah, ada yang mau bertanya? Silakan Mas disebutkan namanya dan mau bertanya ke siapa. Tes. Oke. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dirangga Pandega. Di sini saya ingin bertanya kepada Mbak Astrid selaku CMO dari Finfest. Sebelumnya di sini latar belakang pendidikan saya adalah komunikasi pemasaran. Jadi di sini saya tuh ngelihat kalau di era digital dengan semakin beragamnya kanal komunikasi dan juga interaksi digital itu, saya tuh ingin tahu bagaimana Finfest itu mengembangkan strategi pemasaran agar dapat membangun koneksi yang kuat dengan target audience. Itu saja, masih. Oke, Mas siapa maaf? Daryl. Oke. Nah mungkin langsung dijawab aja ya Mbak ya. Tadi digital era ini gimana sih? Finfast ya. Buat yang masih Finfast. Ya gimana nih Mbak? Digital era ini mengembangkan bisa membangun komunikasi dengan audiens. Oke, sebenarnya sih kalau ditanya ya gimana caranya membangun strategi pemasaran secara utuh. Karena Finfast sendiri adalah produk yang bisa dibilang produk yang harus di-experience.
Jadi tentunya memang kita melakukannya pelan-pelan berdasarkan funnel yang penting sih. Jadi tentunya dari sisi yang top funnel kita pada saat pertama kali masuk ke Indonesia harus kasih tahu dulu nih siapa sih Finfast. Supaya mereka paham juga. Kemudian kita membangun gimana caranya supaya mendapatkan awareness yang cukup untuk membuat orang tertarik dan penasaran, pengen coba. Jadi memang otomatis strategi yang dilakukan adalah memungkinkan sebuah produk ini untuk bisa dikenal terus dicoba. Jadi memang tidak hanya terbatas kepada mungkin hanya berarti konten-konten aja yang dibuat, ya nggak bisa. Kalau konten-konten dibuat mereka juga kayak iya itu kan mereka yang ngerasain, terus kalau aku mau coba itu aku mesti kemana gitu. Nah jadi memang otomatis menjadikan saluran dan juga memastikan channel-channel untuk audiens bisa mengenal produk sekaligus merasakan langsung itu salah satu yang penting. Jadi di Finfast juga kami aktif untuk ikut dalam kegiatan auto show yang sifatnya terutama nasional ya. Jadi semua event-event pameran otomotif yang penting tuh Finfast selalu hadir. Mau itu yang di IMS, Gias, baik yang berada di Jakarta ataupun juga yang dibuat di luar kota. Di luar itu juga tentunya kami hadir di berbagai tempat di mana konsumen suka kumpul. Kalau sekarang tuh biasanya orang pada bilang gini, mau gak sih orang-orang ke showroom? Ada yang mau, ada yang enggak. Tapi dari sisi kami tentunya selain memastikan bahwa dealer channel itu juga ready in case kalau ada konsumen yang mau datang, tapi kami juga sistemnya jemput bola sih. Jadi ya hadir di tempat-tempat di mana calon konsumen berada itu juga penting. Makanya kenapa di Finfast kami juga sering melakukan kegiatan yang sifatnya pameran di mall, nanti juga dikasih kesempatan untuk test drive, experience dan sebagainya. Jadi di luar itu tentunya juga edukasi untuk menambah kepercayaan mereka terhadap produk. Jadi tidak hanya dari kasih lihat bahwa udah coba mobil, terus kalau mobil listrik itu kan pertanyaan berikutnya ngecasnya di mana. Nah jadi kalau di sisi kami ya udah karena kami memang juga berkomitmen tidak hanya jual produk tapi juga membangun ekosistem dan menyediakan keberlangsungan bagaimana supaya konsumen itu bisa merasakan ekosistem berkendara mobil listrik ini komplit A to Z. Jadi kami pun juga punya komitmen membangun charging infrastructure. Jadi kami punya sister company namanya Vigreen yang memang tugasnya untuk bangun charging station ini. Jadi mungkin beberapa rekan-rekan di sini kalau misalnya jalan ke beberapa tempat tuh udah bisa lihat ada berbagai banyak titik charging station di mana ini tuh diberikan ke konsumen Finfast tuh gratis. Sampai nanti 3 tahun free charging itu sampai tahun 2029. Nah selain itu tentunya juga saat ini karena kami punya pabrik jadi kami juga mulai mengedukasi bahwa pabriknya udah ada di Subang. Jadi produk-produk yang saat ini diproduksi oleh pabrik Subang itu ada CVF3, ada MPV7 yang baru saja diluncurkan. Jadi semua ini adalah bentuk komunikasi ataupun strategi marketing yang memang dilakukan dan dibentuk supaya memperkuat itu semua. Tentunya di luar itu ya tadi memberikan faktor pengalaman yang seluas-luasnya tidak hanya untuk konsumen tapi juga tentunya bagaimana supaya third party bisa ikut bercerita. Misalnya tentunya collab dengan Melody ataupun content creators lainnya. Juga dengan media, memberikan kesempatan untuk media mereview kendaraan. Supaya tentunya bisa memberikan pendapat yang objektif terkait si produk. Tuh. Terima kasih Mas Daryl, jadi begitu ya strateginya. Jadi nggak cuma introduce tapi juga gimana bisa membuat audience kita ini experience. Ya, segmen ini experience supaya nanti ujungnya pastinya ke conversion ya, ke purchase gitu. Betul. Jadi betul. experience ini kuncinya gitu. Nah mungkin sedikit nyenggol ke Melody. Ya ini mungkin juga relevan juga I think buat individu gitu. Karena untuk sampai kepada ngasih tahu kemudian experience itu journey-nya panjang sekali. Yaitu pastinya ada trust tadi yang harus dibangun gitu ya. Nah, tadi ada strategi, udah dibuka nih strateginya sama Mbak Astrid untuk Finfast. Kalau Melody sendiri punya nggak sih kayak strategi gitu? Pernah nggak yang karena untuk suatu tujuan personal branding tadi, Melody sharing atau posting sesuatu yang yakin bahwa audiensnya suka, tapi actually it's not really you. Pernah nggak kayak gitu? Kayaknya lebih ke ini ya Mbak Hana, menurut aku kayak orang tuh kadang nggak percaya misalnya aku tuh
ternyata receh banget gitu loh. Oh gitu. Iya, karena menurut aku kayak mungkin dulu personal brandingnya karena dulu aku kapten, terus aku center, terus kayak serius gitu loh. Padahal aku tuh orangnya suka banget bercanda. Jadi pas saat aku bercanda tuh kayak kaget gitu orang-orang. Terus ternyata kayak ya ternyata suka gitu ya. Ya karena sebenarnya aku tuh orangnya ekstrovert banget. Terus kayak aku tuh suka berteman gitu. Aku tuh suka main ngobrol tuh aku suka banget. Jadi kayak orang-orang tuh kayak apalagi yang ngikutin aku dari dulu banget tuh kayak, hah Melody tuh gini ya katanya gitu ya. Sampai yang ketemu misalnya tiba-tiba ketemu ketemu fans misalnya yang udah lama terus, Melody ternyata kamu orangnya ngocol banget ya gitu ya. Lah emang aku orangnya begini aslinya, aku bilang gitu. Oh soalnya dulu kayaknya ini ya galak banget katanya gitu. Padahal menurut aku nggak tahu gue aslinya orangnya gini. Itu branding dulu aja karena gue kapten sama center gitu loh. I see. Iya jadi kayak, padahal aku tuh kalau berteman tuh kayak ayo aku main tuh kayak seru-seru aja gitu loh. Jadi kayak aku tuh kayak gitu. Aku tuh kayak karenanya menurut aku tuh ekstrovert ya orangnya. Terus kayak receh, terus dikit tuh aku bisa ketawa. Bahkan kata orang, Mel itu nggak lucu ya, kenapa lo ketawa? Itu lucu menurut gue gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh. Padahal udah ketawa terus gini loh. Iya, iya kan? Pasti ngeliat tahu kayak gitu ya. Dulu tuh aku nggak gitu Kak. Jadi image-nya tuh kayak serem, galak gitu loh. Cuek Ini aja bener gitu. ya, tak kenal maka tak sayang. Ya? Iya benar-benar setuju, aku setuju. Thank you Melody. Saya mau kasih satu kesempatan buat bertanya ya, tapi tadi mungkin merespon yang Melody. Trust me, dia emang orangnya ngocol, ya seru. Dulu mungkin karena kalau yang dulu kok nggak kayak gitu ya, mungkin kalian teman-teman ketemunya pas lagi mau naik panggung gitu ya, jadi dia harus Mungkin dulu karena bebannya terlalu ini ya pressure aja gitu loh. Yes, Jadi bawaannya pressure. kayak gitu kan ya. Kalau enggak sebenarnya kalau aslinya kalau berteman, wah pokoknya easy going lah. Ayo go gitu. Oke, jangan di-quote ya teman-teman, dulu nggak pressure, itu dulu memang profesional gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya satu lagi, boleh di sisi, ya silakan. Perkenalkan. Oh sudah duluan, maaf ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Bari dari Depok, Jawa Barat. Sebagai pihak yang berkaitan dengan advertising dan campaign, saya ingin bertanya bagaimana cara dari Finfast ini untuk menyeimbangkan antara campaign promosinya dan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai kendaraan listrik dalam mengadopsinya. Dan saya akan bertanya kepada Mbak Astrid selaku Safe Marketing dari Finfast. Terima kasih. Thank you Mas Bari. Tapi Mas Bari udah baca reviewnya belum? Finfast? Baca ya nanti ya, Iya, tapi boleh siap. Mbak Astrid boleh jelasin. Oke, sebenarnya kalau dilihat akan sangat tergantung di mana time frame dari produk tersebut. Jadi tentunya dari sisi kami ya, kami udah ngelihat misalnya saat ini kita kan biasanya sebelum produk meluncur ya, mungkin aku kasih case tadi aja kali ya. Sebelum produk meluncur biasanya kami dari sisi brand pasti akan melakukan yang sifatnya research untuk tahu apa aja yang jadi concern konsumen terutama di segmen tersebut. Nah kalau ditanya bagaimana membedakan kapan memang melakukan konten yang sifatnya promosi atau attraction untuk tarik perhatian orang, itu pasti dilakukan di awal. Tapi memang biasanya pasti nanti begitu udah masuk bulan atau minggu kedua, itu konten edukasinya memang udah harus langsung di spill. Jadi sangat tergantung sama segmennya. Kalau segmennya sangat crowded, bisa dibilang semua orang tahu produk itu. Semua orang produk ini bukan suatu produk yang sifatnya produk yang neutrally baru. Jadi bisa dibilang orang bahkan sangat berkompetisi ketat di segmen tersebut. Jadi dari sisi kami akan melihat selling point-nya tuh ada di mana. Kalau ternyata selling point itu ada di dalam fitur-fitur yang memerlukan edukasi, yang kami lakukan adalah bagaimana mentranslate edukasi tersebut menjadi satu konten yang menghibur tapi juga mendidik. Karena kalau terlalu mendidik takutnya nanti let go. Orang aduh ini susah sekali ya dia mengerti gitu. Jadi memang mentranslate bahwa program tersebut ataupun produk tersebut tetap mengandung entertainment, tetap mengandung promosi, tapi di satu sisi juga ada spill edukasinya, itu yang selalu dilakukan. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau ditanya komposisinya akan sangat tergantung di mana produk itu dan segmennya berada dalam satu time frame ketika produknya baru diperkenalkan. Terima kasih Mbak Astrid dan juga Melody untuk insight-nya dari dua sisi, yang satu personal, yang satu brand ya. Hopefully ini bermanfaat buat teman-teman semua.